Hai Chong, balik lagi di Gui Village. Nah, tempat yang pertama yaitu Warnet Embit. Ini tuh ada berada di lokasi Ben Hill kalau di Jakarta pusatnya. Cuma katanya sih ada di cabang Depok. Nah, jadi tuh Warnet Embit ini semacam warnet. Dia tuh kayak semacam warnet biasa. Tadinya gue penasaran, banyak yang bilang di situ banyak banget cong-congnya gitu loh maksudnya. Akhirnya gue beraniin diri untuk mencari tahu Warnet Embit itu, dan gue akhirnya waktu itu minta temenin sama temen gue yang pernah ke sana. Jadi tuh warnetnya itu biasa, kayak kita main warnet biasa lah di warnet-warnet abang-abang gitu. Nah, jadi tuh ternyata bayarnya 10.000 nih sejam. Nah, gue mikir kok mahal ya. Pas gue naik ke atas, jadi tuh kita tuh bisa chatan dengan PC-PC yang lain gitu. Ternyata itu cong semua guys. Dan yang lebih parahnya, gila, gue ngeliat orang lagi begini. Maksudnya, aduh, ngomongnya apa ya, lagi diisep gitu ya, maksudnya di PC. Dia tuh main di PC, ada yang nyepong di PC, ada yang ini di PC. Jadi gue suka, aduh, oh ternyata tuh macam ini loh tempatnya. Jadi ngerti gak sih lo, maksudnya kayak ternyata tuh tempatnya ya udah main warnetnya tuh cuma 10.000 memang. Cuma ya maaf ya, lo di situ bisa have fun. Gila gak, 10.000 lo bisa depan ih, najis banget ya kan. Tapi gue orangnya sih, jujur gue orangnya tuh penasaran dan cukup sekali, dan nggak pernah kayak nagih, bukannya kayak yang norak pengen kesana kesana. Yang penting gue tahu gitu warnet Embit itu seperti apa. Nah, buat kalian yang udah pernah ke warnet Embit cabang Depok atau Jakarta, coba komen di bawah kalian ngerasain kayak gimana. Apa kalian nemuin hal yang sama kayak gue? Next. Next yang kedua itu ada Kali Jodoh. Nah, kalau Kali Jodoh ini katanya sih tempat-tempat nongkrong gitu. Cuma gue nggak pernah ke sana karena teman-teman gue ada sih sebagian yang ke sana. Jadi katanya sih itu cuma kayak dangdut-dangdut gitu aja sih, nonton dangdut atau nonton senam-senam gitu. Nah, di situ tuh banyak banget yang nongkrong katanya. Mungkin teman gue katanya sih suka buka kitab, tapi maaf ya gue nggak. Next yang ketiga itu ada di Kota Tua. Pasti buat kalian yang pernah ke Kota Tua dan di depan Indomaret, gedung Bank DKI PBNI sih, di situ itu banyak banget boti-boti berkeliaran yang bedaknya dempul. Najis. Pokoknya di situ banyak banget cong-cong pada nongkrong. Dan seperti biasa, pastinya buka kitab buat menemukan cinta sejati atau cinta satu malam. Ya, begitu deh. Pokoknya kalian komen di bawah, ayo, buat kalian yang sering ke Kotu, yang sering nongkrong depan Indomaret atau Bank DKI itu, komen di bawah ya. Tempat ketiga itu pasti Kota Tua udah familiar deh, Kotu tuh deh. Cong-cong udah berkeliaran seperti seperti mati lampu kali ya. Najis. Pokoknya gitu. Nomor ketiga yaitu Kotu. Nah, next yang keempat, gue pernah masuk juga ke salah satu tempat ini, yaitu Meli. Meli bukan Meli Guslau ya, tapi Meli Moonlight Bar gitu. Jadi di Meli ini terletak di Jalan Hayamuruk, di pinggir jalan. Dulu tuh ada Indomaretnya sempet ya. Gue dulu udah lama banget kesana, sebelum negara api menyerang kayaknya deh. Pokoknya itu gue kesana. Jadi tuh Moonlight itu semacam ruko-ruko bekas gitu. Maaf nih, gue bukan yang ngejelekin, cuma gue nggak suka aja sih, maksudnya tempatnya kurang bersih kalau kata gue. Cuma kayak sekarang katanya sudah lumayan bagus. Nah, di situ itu Meli yang gue pertama kesana sama temen gue namanya Eko. Nah, itu pertama kali gue kesana, dan ternyata, iya maaf ya, itu ada yang isep-isepan guys di sofa. Katanya sih ya, kalau duduk di sofa itu pasti diisep, dipegang-pegang. Ih, nah jils banget kan. Makanya di situ. Tapi ada juga sih yang kesana cuma buat iseng atau buat joget-joget, karena kan ada joget dugem-dugemnya ala-ala gitu ya. Nah, buat anak Meli, komen di bawah siapa yang sering ke Meli. Ayo tunjuk tangan. Nah, nomor keempat ini Meli Moonlight Discotheque. Nah, yang nomor kelima ini katanya ada sih di daerah Senen. Gue nggak tahu di mananya, di atrium atau di mana. Cuma yang jelas gue pernah mendengar desas-desusnya di Senen itu ada tempat kayak semacam sama kayak nonton dangdut gitu. Cuma gue nggak tahu posisinya di mana. Jadi maaf. Nah, Jils. Nah, pokoknya dapat omongan aja gitu dari orang-orang kayak di Senen tuh ada tahu tempat-tempat kayak gitu, maksudnya kayak mungkin nongkrong kali ya, bukan kayak semacam Kotu atau semacam Kali Jodoh. Cuma gue nggak pernah sama sekali ke sana. Pokoknya di Senen atau atrium. Pokoknya yang tahu nih, tolong komen di bawah dong biar gue tahu juga. Ya, next.
Nah, next ada T1 Sauna ya. T1 Sauna ini terletak di Harmoni dan dia tuh udah digerebek kayaknya deh. Dulu gue sempet ke situ sih sekali diajak temen dan gue orangnya kan balik lagi penasaran. Jadi kayak ya udahlah. Ternyata di situ memang agak tempatnya bagus sih kayak sauna-sauna gitu. Cuma yang lebih drop saya itu kita tuh nggak boleh pakai daleman. Jadi kayak dikasih handuk kecil, aqua, kondom sama apa ya? Cek apa tuh? Pokoknya dikasih aqua, kondom sama air minum. Pokoknya kita ya udah jalan-jalan gitu dan di situ ya udah have fun. Jadi kayak lo cocok ya lo main, ada kamar gitu, ada di atasnya lagi ada tempat-tempat sauna. Gue waktu itu cuma sampai lantai 2 doang sih, tempat-tempat yang kayak kamar-kamar gitu. Nah, buat kalian yang udah pernah ke Tewan Sauna sebelum digerebek siapa? Tunjuk tangan. Oh no. Next ada Naf Batu Tulis. Naf Batu Tulis ini sering banget dijadiin tempat buat cong-cong ngadain acara ulang tahun. Kalau nggak di Naf, di Tamrin, dan Innovista Sarina ini sering banget dijadiin tempat-tempat mereka ulang tahun. Dan gue pernah kesana karena banyak banget. Jadi karena tempat itu mungkin nggak ribet ya dan enak buat nongkrong. Jadi Naf Batu Tulis ini adalah salah satu pilihan anak cong buat nongkrong di sana. McD Sarina. Nah, McD Sarina ini kan udah ditutup ya. Jadi tuh dulu banyak banget bencong-bencong yang nongkrong di sana. Ada yang di McD Sarina, ada yang di KFC Sarina, ada yang di Starbucks Sarina, Burger King Sarina, pokoknya semua serba Sarina. Itu banyak banget di sana. Kucing-kucing apalagi. Buat kalian kucing-kucing tolong komen di bawah kalian sering nongkrong di Sarina apa enggak. Nah, semenjak McD Sarina tutup ini kita nggak tahu sih apa di BK-nya, apa di KFC-nya. Pokoknya Sarina itu menjadi tempat legend untuk para bencong. Ada Apollo Bar. Nah, Apollo Bar ini udah familiar banget ya buat kalian yang suka nonton-nonton lip singer gitu seperti Seruni, Sasa Alona, CH, Lucky Carlotte, Angel Fla, dan juga ada Areta Etsuko. Pasti di situ kalian pasti tahu lah Apollo. Itu tempat-tempat anak cong-cong pada nonton lip sync atau dugem atau sekedar main di situ. Nah, Apollo ini kalau kata gue lebih bagus dari Moonlight ya. Jadi maksudnya bisa dibilang lebih high lah. Cuma gue di sana sempet cuma nyanyi doang satu kali waktu itu perform karena gue suka nyanyi ya. Jadi gue ke situ tujuannya untuk nyanyi bukan untuk ngapa-ngapain. Tapi jujur lebih bagus Apollo sih. Jadi kayak untuk mesum-mesum gitu tuh nggak sih kayaknya. Soalnya dia tuh tempatnya memang benar bagus, rapi. Dan kalian yang sering ke Apollo atau pernah ke Apollo komen di bawah. Gimana kalian kesana tuh nyamanan di Moonlight apa di Apollo? Anak Apollo apa anak Meli lo? Komen di bawah. Nah, jadi itu dia tempat-tempat cong-cong Jakarta kumpul. Mungkin gue nggak bisa meluas melebar kemana-mana ya. Soalnya gue emang jujur nggak pernah jauh-jauh mainnya gitu karena gue anak rumah. Maaf. Nah, jadi buat kalian yang tahu tempat apa lagi di Jakarta ini, tolong komen di bawah biar kita saling sharing. Follow juga IG gue di @guebilic. Jangan lupa Guebilic pakai C ya, cong. Pokoknya gitu, komen di bawah tempat-tempat apa lagi yang kalian tahu dan pengalaman apa yang kalian pernah lakuin di tempat-tempat yang tadi gue sebut. Apa kalian ketemuan? Apa kalian langsung ke kosan? Apa karena jual diri? Najis. Pokoknya gitu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan kasih tahu juga temen cong-congnya biar kita saling kenal dan saling sharing. Makasih. Dadah. Gue Village. Najis.